Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Saman Brembo Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bab 1. Pemberontakan masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Mardian Kartosuryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuryo. Pada tanggal 7 Agustus 1945, tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Gobis Stephen Smokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Colonel Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari tahun 1950 berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Penyimpangan Pancasila Orde Lama. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Kitab MFRS nomor 20 1963 ya, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah dan utusan gubernur, semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Penyimpangan indoktrinasi Pancasila. Pada masa Orde Baru, pemerintahan ingin melaksanakan Pancasila murni sebagai bentuk kritik terhadap penyimpangan yang terdiri di Orde Lama. Pemerintahan pun mengancamkan program F2, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pada dasarnya, pemerintahan Orde Baru memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, implementasi mengecewakannya, bahkan terbilang menyimpang dari Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintahan Orde Baru dan dijadikan sebagai indoktrinasi oleh Presiden Soeharto guna mengelanggankan kekuasaan. Penyimpangan yang terjadi pada masa reformasi. Terjadinya perseteruan antara DPR dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian menghasilkan Memorandum 1 dan 2 yang dimana berkaitan dengan kasus Brunei, Gate, dan Blok Gate, sehingga MPR memberhentikan presiden karena telah dianggap melanggar haluan negara. Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang telah menyebabkan lepasnya Kepulauan Sipadang Ligitan dari Kepulauan Indonesia. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah
permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dana atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. 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 Sampai berapa? 1999 pertama.